Oke, selamat pagi. Jadi dalam buku Public Speaking for Success karya dari Dale Carnegie, jadi buku ini tuh menceritakan sejarah ataupun tutorial dan step by step bagaimana caranya mempelajari sebuah public speaking dari yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, dari yang tadinya tidak mahir menjadi mahir. Karena sebuah ilmu ataupun sebuah melakukan sesuatu itu selalu ada caranya, selalu ada step by stepnya. Jika kita tidak mengetahui cara ataupun melakukan step by stepnya, itu akan sulit dan memakan sebagian banyak waktu untuk melakukan latihan ataupun eksperimen tanpa arah yang jelas. Itu seperti penggunaan teori dalam sehari-hari. Banyak orang yang mengatakan bahwa sebuah teori ataupun sebuah panduan itu tidak penting. Yang kita lakukan hanyalah praktek, berlatih. Itu bagus, berlatih dan juga praktek, tetapi kenyataannya praktek tanpa teori ataupun melakukan sesuatu tanpa teori itu ibarat kita mendayung ataupun menjalankan sebuah kapal ataupun mobil tanpa peta dan juga tanpa arah yang jelas mau kemana. Kita tahu tujuannya kemana, tetapi kita tidak tahu jalan yang harus kita tempuh itu seperti apa sih, cara yang benar dan baik itu seperti apa sih. Nah, jadi itulah fungsinya sebuah teori. Kita jadi mengetahui sebuah jalan ataupun sebuah step by step ketika kita melakukan sesuatu. Jadi teori itu bukan hanya sekedar sebuah peta, tetapi itu adalah sebuah asumsi yang pada awalnya diasumsikan lalu diuji melalui eksperimen, sebuah lab ataupun pengalaman langsung, dan memiliki kebenaran yang mutlak, memiliki kebenaran yang absah. Dan disinilah sebuah buku itu berperan. Sebuah buku sering ada, tidak hanya buku self-improvement, tidak hanya buku bisnis, tidak hanya buku investasi. Sebuah buku ada untuk menjadi panduan, sebuah buku ada untuk menjadi pengetahuan, menjadi arah yang jelas bagi kebanyakan orang yang tidak tahu caranya bagaimana. Karena orang-orang sebelumnya menulis buku itu untuk memberikan manfaat kepada banyak orang agar mendapatkan efisiensi waktu dari waktu yang seharusnya sudah kita ketahui melalui buku, tidak perlu melalui pengalaman. Jadi teori ini hanyalah sebuah alat peta. Bagaimana kita itu mengeksekusinya itu tergantung dari kita. Kitalah sebagai eksekutor, kitalah sebagai penggerak ataupun finishing dari sebuah teori. Kita tidak bisa hanya mengandalkan teori, kita harus melakukan sebuah praktik. Karena teori tanpa praktik hanyalah ada di kepala, tidak ada di tindakan. Dalam buku How to Win Friends dalam buku Public Speaking for Success itu ada beberapa bab. Jadi buku ini tuh membahas tentang bagaimana sih caranya melakukan ataupun berlatih public speaking yang benar. Sejarah buku ini tuh awalnya ditulis dari sebuah kursus Dale Carnegie itu sendiri. Awalnya Dale Carnegie adalah seorang yang dimana ketika dia berbicara di depan umum dia pun takut, dia pun gemetar gitu kan, dia malu, tersipu malu, dan dia pun berlatih lah. Lalu dia menguji semua asumsi yang dia miliki dan berhasil. Lalu dia membuka kursus untuk memberikan sebuah ajaran-ajaran dia yang telah berlalu kepada banyak orang yang ingin mempelajari hal seperti yang dia pelajari. Nah, lalu di kursus tersebut itu biasanya isinya adalah orang-orang yang ingin bisa berbicara, ingin bisa menyampaikan sebuah gagasan, tetapi mereka tidak tahu bagaimana caranya, bagaimana cara menghilangkan rasa malu ketika berbicara di depan banyak orang. Bahkan ada studi dari Amerika Serikat mengatakan bahwa bagi sebagian orang berbicara di depan umum itu terasa lebih menakutkan daripada mati gitu kan. Ini membuktikan bahwa berbicara di depan umum itu sangat membuat sebagian orang itu amat takut gitu kan. Bahkan sampai mati pun itu lebih tinggi, lebih rendah dari berbicara di depan umum. Lalu ada beberapa dalam bab ketiga cara pembicara terkenal mempersiapkan pidato mereka. Ada beberapa pembicara terkenal yang menyiapkan pidato mereka sendiri. Mereka itu hebat dalam berbicara di depan umum, dalam berbicara pidato.
di khalayak umum itu tidak semata-mata mereka memiliki bakat alamiah, tetapi mereka pun berlatih, mereka melakukan latihan. Mungkin kita menganggap ketika kita mendengar seorang public speaker, kita mendengar dosen kita itu berbicaranya keren gitu kan, berbicaranya hebat, seolah-olah mereka alamiah tanpa terbata-bata, seolah-olah mereka alamiah tanpa rasa gugup. Ternyata tidak seperti itu. Jika kita menggali fakta lebih dalam lagi, kita akan menemukan bahwa setiap seorang pidato, setiap seorang orator yang terkenal, setiap orang public speaker yang hebat itu selalu memiliki persiapan yang amat matang. Seperti kita lihat Abraham Lincoln selaku Presiden Amerika Serikat pada masanya, dia selalu melakukan sebuah latihan ataupun public speaking itu ketika jam kosong, misalnya ada 3 jam kosong nih, dia latihan lah di situ buat melatih dari sebuah pidato. Theodore Roosevelt setiap pagi ketika dia berada di Gedung Putih, dia selalu melakukan wawancara selama 5 menit untuk latihan pidatonya. Lalu ada tokoh lainnya seperti Douglas itu melakukan sebuah latihan itu selama 2 tahun bersama kelompok. Dia melakukan sebuah latihan itu dengan cara, misalnya Douglas menulis sebuah kata, lalu temannya sebuah kata, dan temannya lagi sebuah kata lagi, dituliskan di dalam kertas kecil, dilipat, lalu dikocok, lalu diambillah mereka dengan masing-masing kata tersebut. Setelah diambil, nanti dia akan membuka urutan dari kertas tersebut secara masing-masing ataupun secara meruntut, misalnya dari Douglas dulu, ini dulu. Nanti setiap orang yang mendapatkan kata dari yang dia tuliskan itu harus menjelaskan sebuah kalimat atau kata tersebut selama 60 detik, dan ini dilakukan selama 2 tahun berturut-turut, dan mereka pun merasakan gitu kan akan manfaat dari latihan tersebut. Ini buktinya, ini mengatakan bahwa setiap orator, setiap public figure atau setiap orang-orang yang sering berbicara di depan umum itu tidak alamiah, tetapi mereka melalui latihan yang dimana mereka pun gugup dulunya, yang dimana mereka pun ragu dulunya untuk berbicara di depan umum. Kita melihat seperti ada beberapa presiden Amerika Serikat yang dulunya itu ketika dia berbicara di depan umum itu mereka selalu, ketika mereka berbicara di depan umum itu mereka selalu melakukan persiapan matang. Bahkan sebulan sebelum mereka berbicara di depan umum, mereka selalu mempersiapkan. Yang awalnya itu mencari informasi dari suatu pembahasan atau suatu topik yang akan dia bawakan, mencari sebuah fakta-fakta, mencari secara keseluruhan. Setelah semua informasi terkumpul, setelah semua fakta-fakta terkumpul, barulah mereka mulai membacanya, barulah mereka mulai mempelajarinya dari semua informasi dan fakta-fakta tersebut, dari permasalahan tersebut. Lalu dia mulai mendiktekan. Jika ada kekeliruan, jika ada kesalahan, mereka akan mendikte ulang menggunakan kata-kata mereka. Jadi orang-orang yang terkenal ini, mereka bilang ketika kita berbicara di depan umum jangan sampai membuat catatan, karena audiens ketika mendengarkan sebuah catatan itu mereka menganggap bahwa catatan tersebut mereka tidak akan tertarik gitu kan terhadap sebuah pidato atau sebuah public speaking yang dibawakan karena membaca. Karena berbeda ketika kita membawakan dengan cara berbicara sendiri ataupun dengan cara membaca, itu intonasi ataupun nada itu berbeda, tidak alamiah gitu kan. Kita sering melihat influencer public figure itu berbicara di depan kamera itu mereka tanpa membaca catatan, tetapi kita melihatnya itu seperti alamiah, sosok alamiah yang keluar dari mulutnya secara tiba-tiba, secara spontan. Tapi salah, sebenarnya mereka itu mempelajari semua informasinya dulu, mempelajari semua faktanya, lalu mendiktekan sebuah hasilnya, memparafrase sebuah hasilnya melalui tulisan dan melalui latihan di depan kamera, di depan banyak orang, di depan teman-temannya bahkan. Dalam bab 3 di dalam ringkasannya, salah satunya untuk menjadikan kita
ahli dalam pidato itu kita harus berlatih dan berlatih. Dengan cara latihan, semua orang itu bisa menjadi suatu ahli dalam suatu hal. Seorang engineer yang sering berlatih akan mengalahkan engineer lainnya yang jarang berlatih. Seorang orator yang sering berlatih akan mengalahkan orator yang lainnya yang jarang berlatih. Semakin banyak latihan kita, semakin cepat proses kita melalui hal-hal yang kita pelajari. Karena Dale Carnegie bilang di dalam bukunya, cara paling cepat untuk mempelajari sebuah public speaking itu dengan cara masuk ke lingkungan yang dimana kita harus menyampaikan gagasan kita, tidak bisa tidak, seperti itu.